balik lagi nih Pak Ismail. Ya, tadi kan Pak Ismail cerita sudah mengatakan kan bahwa di Satuan Bawah juga melakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi krisis pangan. Betul ya Pak ya? Nah, berarti Pak Ismail sempat datang ke sana atau cuma dengar-dengar aja nih? Sempat dong. Oh, sempat ke sana? Sempat ke sana. Saya ke Tasik itu. Itu di Tasik itu, Mbak, ada salah satu dan Ramil yang mengembangbiakan pakan ternak. Namanya Azolla. Azolla itu, Mbak. Iya. Apa tuh? Azolla tuh apa? Azolla itu semacam tumbuhan yang tumbuh di air, Mbak. Yang sangat bagus sekali untuk ternak unggas. Jadi tumbuhnya di air? Iya, tanaman air? Tanaman air itu. Itu kecil-kecil dan sangat mudah dikembangbiakan oleh masyarakat. Nah ini Mbak, dulu ada salah satu peternak itu sampai dengan adanya pandemi ini berhenti beternak karena tidak bisa membeli pakan ternak lagi. Tapi dengan adanya inovasi dari Dan Ramil ini mengembangbiakan Azolla, itu masyarakat itu sangat antusias karena biayanya murah gitu. Dan ternak itu sangat benar untuk makan pakan ternak itu, sampai hasilnya itu bebeknya atau ayamnya itu lebih besar, telurnya lebih banyak, Mbak. Oh, dengan Azolla itu si bebek-bebek atau hewan ternak ini tumbuhnya lebih bagus, telurnya juga lebih banyak lah telurnya ya? itu dibandingkan dengan pakan biasa. Dan harganya murah itu, Mbak, Azolla itu. Gampang dikembangbiakan oleh petani-petani yang ada di sekitar situ, Mbak. Iya. Nama Azolla microphylla belum cukup familiar di masyarakat, bahkan di kalangan petani atau peternak. Tidak banyak yang tahu, tanaman paku yang tumbuh mengambang di air ini ternyata memiliki banyak manfaat, terutama bagi pembudidaya ikan atau unggas. Azolla ini sejenis tumbuhan paku air, ya, paku air yang tumbuh di habitatnya aslinya adalah sawah-sawah, kemudian danau yang tergenang, artinya tidak mengalir air, ya, tergenang. Kemudian awalnya untuk Azolla ini fungsinya adalah sebagai pupuk kompos, kemudian dikembangkan juga. Ada yang meneliti, kalau tidak salah dari UGM, untuk Azolla ini sebagai tumbuhan air yang bisa menetralisir air yang sudah tercemar. Selain mudah ditanam dan gampang perawatannya, tanaman Azolla terbukti dapat dimanfaatkan sebagai pakan utama ternak dan ikan, karena kandungan gizinya yang cukup tinggi. Sampai dengan saat ini semakin hari semakin pakan ini semakin mahal. Sehingga kami berpikir kira-kira apa solusi atau alternatif lain sehingga ternak-ternak kami ini tercukupi kebutuhan pakannya tetapi untuk kos pakannya bisa diminimalisir. Kami mendapatkan satu ide, kemudian kami belajar ya di media-media sosial, kemudian di tabloid-tabloid di selebaran-selebaran. Ternyata memang ada ya beberapa pakan alternatif yang bisa digunakan untuk sebagai pakan ternak hewan. Kami ada dua ya yang kami soroti ya, ada dua pakan yang perlu kita konsumsikan kepada hewan ternak. Hewan-hewan ternak saya kira sama seperti kita ya, membutuhkan protein hewani dan protein nabati. Nah, kebetulan kami menemukan kedua protein itu dari pakan alternatif Azolla. Kemampuan Azolla untuk berkembang biak sangat cepat dapat diandalkan dalam mencukupi kebutuhan pakan ternak. Oleh karena itu, komposisi Azolla menjadikannya salah satu pengganti pakan yang paling ekonomis dan efisien untuk ternak, terutama karena dapat dengan mudah dicerna oleh ternak sebab proteinnya yang tinggi dan kadar lignin yang rendah.
Hal ini tentu memberikan kabar baik untuk peternak, karena semakin mahalnya harga pakan yang dijual di pasaran, Azolla bisa menjadi pakan alternatif yang baik. Nah, Pak Ismail tadi kan Azolla. Iya, nah, selain Azolla, ada lagi nggak Pak? Ada loh Mbak. Ada. Selain Azolla. Ada namanya pembiakan lalat. Lalat? Iya, namanya BSF. BSF. Apalagi tuh Pak? Lalat kan kotor. Terus apa tuh? BSF tuh apa tuh? Oh, lalat ini lalat bersih Mbak. Dari alam ini lalat bersih. BSF itu Black Soldier Fly. Oh, Black Soldier Fly. Ya. Lalat ini bersih Mbak. Lalat ini dikembangbiakan oleh masyarakat dan larvanya itu yang dijadikan pakan ternak itu Mbak. Larvanya yang jadi pakan ternak. Tadi saya pikir lalatnya dimakan. Bukan dong, larvanya yang semacam telur-telurnya itulah. Itu yang diternakan, itu yang dikembangbiakan untuk pakan ternak Mbak. Pakan ternak unggas, itu bisa menghasilkan telur dan dagingnya ternaknya jadi lebih besar, kemudian unggasnya telurnya itu lebih banyak Mbak. Ketika kita mendengar kata lalat, yang terlintas dalam kepala adalah serangga kecil yang membawa banyak penyakit. Namun, hal ini tidak berlaku untuk lalat hitam atau Black Soldier Fly. Lalat yang hanya hidup di wilayah tropis ini dikenal sebagai serangga yang bersih, tidak seperti lalat pada umumnya. Lalat BSF ini lalat yang sangat bersih. Tidak seperti lalat-lalat yang lain, ya. Kalau kita kenal lalat hijau itu dia kecenderungannya adalah hinggap di tempat-tempat yang kotor. Tetapi untuk lalat BSF, ya, lalat BSF ini dia cenderung mencari media-media yang bersih, seperti media-media yang sudah terfermentasi, ya. Makanya kita juga menyiapkan media buatan ini adalah media-media yang rata-rata media yang sudah terfermentasi sehingga kita bisa membudidayakan lalat BSF dan larva maggot ini secara maksimal. Maggot BSF memiliki nutrisi yang baik, kandungan protein dan asam amino yang lengkap, menjadi sumber pakan alternatif yang baik bagi sejumlah hewan ternak seperti jenis unggas. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak semua yang telah membantu kami di desa masing-masing untuk mengembangkan pemberdayaan Azolla dan maggot ini. Dan ini insya Allah dalam masa COVID ini sangat membantu sekali untuk ekonomi masyarakat, menambah ekonomi masyarakat di desa, terutama yang ada di desa kami ini. Kemudian kaitannya dengan desa binaan ini, ya. Kami awalnya memang dari pribadi saya sendiri, kemudian menularkan ilmu ini kepada para babinsa kami. Babinsa kami pun menularkan kepada para istri-istrinya, ibu-ibu Persit. Bahkan mungkin di rumahnya sekarang masing-masing sudah memiliki budidaya Azolla dengan budidaya maggot. Nah, mereka kami bina, kami didik, kemudian kami bimbing, dan kami seolah-olah kami paksa untuk membudidayakan kedua jenis ini. Dan alhamdulillah mereka sekarang sudah istilahnya memahami dan mampu untuk mempraktekkannya di rumahnya masing-masing. Oleh karena itu, jangan heran jika mengunjungi desa Kadipaten Tasikmalaya, kita akan melihat sebuah benda unik yang terbuat dari tampah atau anyaman bambu, ditutup dengan kelambu hijau yang merupakan kandang dari lalat tentara hitam atau biasa disebut Black Soldier Fly. Setelah Pak Hendar buka jamur, produk jamur ini saya kerja di sini. Ya alhamdulillah bisa cukup buat kebutuhan sehari-hari. Yang mana udah berusaha semaksimal mungkin, alhamdulillah dia bisa menyempatkan diri untuk membantu di lingkungan saya.